TV pemerintah Rusia beritahu Putin siapkan rencana serangan nuklir ke NATO. Komentator TV pemerintah Rusia pada hari Kamis meminta Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyusun rencana serangan nuklir terhadap NATO. Dalam sebuah video yang diposting ke Twitter oleh Prancis dari BBC News, Igor Korosenko berbicara tentang perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina di TV channel 1 milik pemerintah Moskow. Kita mungkin menghadapi pemerasan nuklir langsung terhadap Rusia karena senjata nuklir taktis Amerika Serikat terletak di sejumlah pangkalan udara NATO. Dan format penggunaannya dalam pertempuran yang membayangkan transfer ke negara-negara NATO dengan kekuatan udara dan bom dari bom nuklir modern Amerika yang jatuh bebas untuk menghantam wilayah Rusia, kata Korosenko dalam versi terjemahan video tersebut. Ya, ternyata waktunya telah tiba. Bagi kita mungkin saya sudah mengatakan ini untuk mengadakan latihan untuk mempraktikkan skenario di mana senjata nuklir taktis Rusia digunakan. Hanya saja ketika kita menghadapi pemerasan nuklir NATO, kita seharusnya tidak berlari. Sekitar berpikir tentang bagaimana menanggapi. Saya mengusulkan agar landasan perencanaan nuklir didirikan di bawah Dewan Keamanan untuk menentukan tujuan dan sasaran kami, termasuk kemungkinan kami harus bereaksi dengan cara ini. Fasilitas infrastruktur penting NATO yang mana, yang unit dan markas sebesar mungkin menjadi target serangan karena kami akan segera dikeluarkan dengan ultimatum nuklir langsung oleh aliansi NATO, tambah Korosenko. Pernyataan Korosenko datang ketika angkatan bersenjata Ukraina terus menekan dan berusaha untuk merebut kembali kendali wilayah di bawah kendali Rusia. Dalam pembaruan pertahanan pada hari Kamis, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Ukraina terus mengkonsolidasikan kendali mereka atas daerah-daerah yang baru dibebaskan. Di Oblast Kharkiv, pasukan Rusia sebagian besar telah ditarik dari daerah sebelah barat Sungai Oskil. Pembaruan itu juga mengatakan bahwa pasukan Rusia telah bervariasi dalam mundur mereka dari daerah yang berbeda, karena beberapa telah dalam keadaan yang relatif baik, sementara yang lain melarikan diri dengan panik. Selain komentar yang dibuat oleh Korosenko, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova minggu ini mengkritik AS karena terus mengirim senjata ke Ukraina, dengan mengatakan bahwa AS dan sekutunya telah menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang. NATO dan Amerika Serikat siaga andai Rusia berani gunakan nuklir lawan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa mobilisasi militer Putin adalah retorika nuklir berbahaya dan sembrono. Dilansir dari tribunnews.com, Kepala NATO juga memperingatkan bahwa lebih banyak pasukan akan meningkatkan konflik di Ukraina. Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Stoltenberg mengatakan NATO akan memastikan tidak ada kesalahpahaman di Moskow tentang keseriusan penggunaan senjata nuklir. Kami akan memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman di Moskow tentang bagaimana tepatnya kami akan bereaksi. Tentu saja itu tergantung pada situasi seperti apa atau jenis senjata apa yang mungkin mereka gunakan. Amerika Serikat menanggapi ancaman terselubung Presiden Rusia Vladimir Putin yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan senjata nuklir secara serius, kata seorang pejabat senior AS. Ini adalah retorika yang tidak bertanggung jawab bagi kekuatan nuklir untuk berbicara seperti itu. Tapi itu tidak biasa untuk bagaimana dia berbicara selama 7 bulan terakhir dan kami menganggapnya sangat serius, kata John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Kami memantau sebaik mungkin postur strategis mereka. Kirby mengulangi komentar sebelumnya oleh Presiden Joe Biden ketika ditanya apa tanggapan AS terhadap Rusia yang mencapai persenjataan nuklirnya. Akan ada konsekuensi yang parah. Dia tidak hanya akan menjadi lebih berkarya di panggung dunia, tetapi harus ada konsekuensi berat yang akan dialami komunitas internasional. Kirby mengabarkan perintah Putin untuk memobilisasi sekitar 300.000 tentara cadangan dari seluruh Rusia sebagai tanda kelemahan. Duta Besar AS di Ukraina sementara itu menyebut mobilisasi parsial sebagai tanda kelemahan. Referensi dan mobilisasi palsu adalah tanda-tanda kelemahan, kegagalan Rusia, tulis Brigade Brin dan pesan Twitter. Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui klaim Rusia yang konon mencaplok wilayah Ukraina, dan kami akan terus mendukung Ukraina selama yang diperlukan, katanya. Meskipun dikeroyok oleh negara-negara anggota NATO, Rusia tak pernah takut apalagi mundur bila diajak berperang. Bahkan Rusia mengklaim bisa dengan mudah menghancurkan NATO hanya dalam hitungan 30 menit, negara anggota NATO hancur lebur. Diketahui saat ini jumlah anggota NATO sebanyak 30 negara dipimpin oleh Amerika Serikat. Untuk meluluhlantakkan negara anggota NATO, itu Rusia harus menggunakan senjata nuklirnya. Klaim ini disampaikan langsung oleh Kepala Roskosmos, Badan Luar Angkasa Kremlin, Dmitry Rogozin.
Rogozin juga menegaskan bahwa tujuan Presiden Rusia Vladimir Putin adalah menghancurkan musuh barat, anggota NATO, dan menghapus Ukraina dari peta. NATO ingin berperang dengan kami, mereka tak mengemungkannya, namun itu tak mengubah apapun. Namun jelas itu untuk semua orang, tuturnya dikutip dari Senin. Dalam perang nuklir, negara NATO akan hancur oleh kami dalam setengah jam, tambahnya. Tapi Rogozin menegaskan jangan sampai perang nuklir terjadi. Ia menegaskan konsekuensi dari saling tembak senjata nuklir akan memberikan dampak yang hebat bagi bumi. Oleh sebab itu, kami akan mengalahkan musuh yang kuat secara ekonomi dan militer ini dengan senjata konvensional. Begitulah katanya. Ia pun mengisyaratkan Putin akan menempatkan Rusia pada pijakan perang di tengah spekulasi bahwa mobilisasi massa akan dilakukan untuk meningkatkan upaya perang Rusia yang disebut semakin lesu. Ia menambahkan industri di Rusia saat ini harus segera dipaksa untuk melayani tujuan militernya. Ini harus dilakukan dengan segera dan cepat, tutur Rogozin. Uji coba. Rusia sudah melakukan uji coba peluncuran rudal balistik interkontinental Sarmat yang bakal digunakan untuk nuklir. Rudal dengan nama Satan II mampu terbang sejauh 17.000 km dan membawa lebih dari 12 hulu ledak. Rudal itu diyakini mampu memusnahkan area seluas Inggris. Direktur Rusia William Burns memberikan peringatan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menggandakan kekuatan demi kemenangan di Ukraina. Namun ia menegaskan bahwa Putin tak akan menggunakan senjata nuklir untuk meraih kemenangan. Putin akan melakukannya meski sudah lebih dari 25.000 tentara Rusia tewas dan tekanan sanksi ekonomi oleh komunitas internasional. Burns mengatakan, Putin optimistis dengan kemenangan negaranya meski mereka telah gagal menduduki ibu kota Ukraina, Kiev. Ia telah berada dalam kerangka pemikiran bahwa ia tak percaya dirinya akan kalah, kata Burns dikutip dari Fox News.